Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, NIM 19650055. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas review yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering. Nah, istilah rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Nah, sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagian bagaimana membuat program komputer. Nah, padahal ada beberapa yang mendasar antara perangkat lunak software dan perangkat komputer. Nah, perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Nah, program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Nah, pengertian RPL atau rekayasa perangkat lunak itu sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahapan awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan pemrograman komputer. Nah, kemudian rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Oke, fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Nah, selanjutnya sejarah software engineering ya. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an ya. Nah, saat itu masih terdapat perbedaan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Nah, pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori 2 konferensi tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Banyak yang menganggap 2 konferensi inilah yang menandai awal resmi proses rekayasa perangkat. Nah, pada tahun 1960-an hingga 1980-an, banyak masalah yang ditemukan para praktisi pengembangan perangkat lunak. Nah, banyak proyek yang gagal hingga masa ini disebut sebagai krisis perangkat lunak. Nah, khusus kegagalan pengembangan perangkat lunak terjadi mulai dari proyek yang melebihi anggaran hingga khusus yang mengakibatkan kerusakan fisik dan kematian. Nah, salah satu khusus yang terkenal antara lain meledaknya roket Ariane akibat kegagalan perangkat lunak. Nah, selama bertahun-tahun para peneliti memfokuskan usahanya untuk menemukan teknik jitu untuk memecahkan masalah krisis perangkat lunak. Berbagai teknik, metode, alat, proses diciptakan dan diklaim sebagai senjata pamungkas untuk memecahkan kasus ini. Mulai dari pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, pemrograman membantu pengembangan perangkat lunak, berbagai standar, terus UML hingga metode formal diagung-agungkan sebagai senjata pamungkas untuk menghasilkan software yang benar, sesuai anggaran dan tepat waktu. Nah, pada tahun 1987, Phil Brooks menulis artikel Null Lever Bullet yang
berproposisi bahwa tidak ada satu teknologi atau praktek yang sanggup mencapai 10 kali lipat perbaikan dalam produktivitas pengembangan perangkat lunak dalam tempo 10 tahun. Nah, sebagian berpendapat no silver bullet berarti profesi rekayasa perangkat lunak dianggap telah gagal. Namun sebagian yang lain justru beranggapan hal ini menandakan bahwa bidang profesi rekayasa perangkat lunak telah cukup matang, karena dalam bidang profesi lainnya pun tidak ada teknik pamungkas yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Selanjutnya, sejarah perkembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, perkembangan rekayasa perangkat lunak tentu saja terkait erat dengan perkembangan teknologi komputer, nah terutama yang berhubungan dengan konsep pemrograman. Perkembangan itu diawali pada tahun 1940-an, ketika pengguna mulai dimungkinkan untuk menuliskan langsung kode pemrograman pada sistem komputer. Nah, perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1950-an ya. Nah, yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya interpreter dan kompiler serta bahasa Marco. Nah, pada tahun 1960-an muncul konsep software engineering atau yang sekarang ini dipahami sebagai konsep rekayasa perangkat lunak seiring mulai diproduksinya komputer mainframe untuk kepentingan komersial. Nah, pada periode selanjutnya yaitu tahun 1970-an, mini komputer mulai diproduksi untuk kepentingan komersial. Nah, hal ini diikuti dengan berkembangnya industri perangkat lunak. Nah, pada periode 1980-an, komputer pribadi atau personal komputer atau sering disingkat sebagai PC atau mikrokomputer mulai diproduksi untuk kepentingan komersial. Nah, hal ini diikuti dengan makin meningkatnya permintaan perangkat lunak. Ya, pada periode 1990-an muncul konsep pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming ya, atau disingkatnya OOP. Nah, periode ini juga ditandai dengan meningkatnya kapasitas memori komputer dan media penyimpanan. Perangkat teknologi internet yang sangat pesat juga mewarnai perkembangan teknologi perangkat lunak. Nah, pada periode 2000-an berkembang konsep pemrograman dengan platform interpreter modem seperti Java ya, JavaNet dibaca .NET, NPHP, kemudian perkembangan pesat pula mobile programming yaitu pemrograman pada perangkat handphone dan PDA. Nah, selanjutnya tujuan rekayasa perangkat lunak ya. Tujuan rekayasa perangkat lunak yang pada umumnya yaitu yang pertama mengembangkan perangkat lunak, yang kedua memperbarui fungsi, yang ketiga menciptakan perangkat lunak yang user friendly, dan yang keempat mengintegrasikan pada peralatan mekanikal yang ada, dan yang terakhir yang kelima melakukan perawatan dan maintenance. Oke, selanjutnya itu ada juga tujuan khusus. Nah, tujuan khususnya yang pertama itu mendapatkan biaya produksi dan biaya perawatan perangkat lunak yang lebih rendah. Dan yang kedua itu menghasilkan perangkat lunak yang mampu bekerja dengan baik pada semua macam platform. Dan yang ketiga itu menghasilkan perangkat lunak yang memiliki sistem kinerja yang handal dan tepat waktu. Nah, kemudian ada ruang lingkup RPL. Nah, sesuai dengan definisi yang telah disampaikan sebelumnya, maka ruang lingkup RPL dapat digambarkan sebagai berikut ya. Dapat dilihat ini gambarnya. Nah, di mana software requirements berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan
persyaratan perangkat lunak. Dan kemudian ada software design ya. Software design mencakup proses penampilan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, software construction berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Nah, kemudian yang keempat itu ada software testing meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Yang kelima, software maintenance ya. Maintenance mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Dan kemudian yang keenam itu ada software configuration management. Nah, hubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang ketujuh ada software engineering management berkaitan dengan pengolahan dan pengukuran RPL termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Dan yang kedelapan software engineering tools and methods mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Dan yang kesembilan, software engineering proses berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Dan yang terakhir ke-10 yaitu software quality menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lainnya. Nah, cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Nah, tidak saja sub bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Nah, di sini ada manajemen matematika ergonomika, kemudian ada rekayasa sistem, manajemen proyek, serta manajemen kualitas ya. Nah, di bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Dan kemudian ada bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Dan yang ketiga ada bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen, resiko, dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Dan yang keempat ada bidang ilmu ergonomika ya, menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Dan yang kelima itu bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi proses, dan operasi bisnis. Nah, kemudian ada juga metode rekayasa perangkat lunak ya. Nah, pada rekayasa perangkat lunak banyak model yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Nah, model-model ini pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem yang disebut System Development Life Cycle SDLC, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama, kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas, dan yang kedua, tahapan-tahapan pengembangan yang teratur. Yang ketiga, stakeholder ya berperan sangat penting dalam keseluruhan tahapan pengembangan. Yang keempat, dokumentasi merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Yang kelima, keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis.
Yang terakhir ini ada tahapan rekayasa perangkat lunak. Nah, dari tahapan rekayasa perangkat lunak yang pertama, analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponen dengan tujuan mempelajari seberapa bagus komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan mereka. Dan yang kedua itu ada model proses ya, adalah model yang memfokuskan pada seluruh proses di dalam sistem yang transformasikan data menjadi informasi. Yang ketiga, desain perangkat lunak adalah tugas, tahapan, atau aktivitas yang difokuskan pada spesifikasi detail dari solusi berbasis komputer. Dan yang keempat adalah konstruksi, yaitu tahapan menerjemahkan hasil desain logis dan fisik ke dalam kode-kode program komputer. Yang kelima, pengujian sistem, melibatkan sebuah kelompok pengguna yang telah merencanakan pada tahap sebelumnya. Dan yang keenam, perawatan dan konfigurasi. Ketika sebuah perawatan lunak telah dianggap layak untuk dijalankan, maka tahapan baru menjadi muncul, yaitu perawatan perangkat lunak. Nah, ada beberapa tipe perawatan yang bisa dikenal dalam dunia perangkat lunak seperti terlihat pada diagram di gambar di bawah ini. Nah, tipe-tipe perawatan itu yang pertama, tipe perawatan korektif, dilakukan jika terjadi kesalahan atau biasa dikenal sebagai bug ya. Perawatan biasa dilakukan dengan memperbaiki kode program, menambah bagian yang dirasa perlu atau malah menghilangkan bagian-bagian tertentu. Yang kedua itu tipe perawatan routine ya, biasa juga disebut preventive maintenance, dilakukan secara rutin untuk melihat kerja perangkat lunak ada atau tidak ada kesalahan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tipe perawatan sistem upgrade dilakukan jika ada perubahan dari komponen-komponen yang terlibat dalam perangkat lunak tersebut. Nah, sebagai contoh, perubahan platform sistem operasi dari versi lama ke versi baru menyebabkan perangkat lunak harus di-upgrade. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.